Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku pada kesempatan kali ini tidak membahas satu buku secara khusus. Ini cerita tentang apa yang sedang saya pikirkan. Saya tiba-tiba tertambat pada satu tema, apakah hidup ini bisa kita jalani tanpa paksaan, gitu. Tanpa paksaan, jadi tidak dipaksa. Tentu ketika bicara tentang tidak memaksa itu, saya langsung ingat Quran dalam surat Al-Baqarah ya, yang la ikraha fiddin. Nah, itu Al-Baqarah ayat 256. Jadi saya terus terfikir karena itu, terus saya nyari referensi, tentu ya ada di Al-Quran. Namun ini kan hanya mushaf Al-Quran ya, tanpa terjemahan dan tafsirnya. Saya dukung Az-Zikro, ini buku lama sekali ya, kitab lama, terjemahan dan tafsir Al-Quran di jilid pertama sampai ini jilid pertama ini isinya juz 1 sampai juz 5. Di sini ada penjelasan tentang makna tafsir makna dan tafsir ayatnya, tapi dengan cara yang sederhana. Ini karya Bakhtiar Surin kalau salah ya. Kemudian ini yang melengkapi ini, saya suka banget ini ada ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis. Kalau ngomongin yang tadi saya ceritain tentang tidak ada paksaan, itu ada di jilid pertama. Jadi memang ketika tadi saya terpikir tentang itu, tak buka-buka kok nemu pas saja ada di buku jilid pertama di huruf B. Itu memang judulnya adalah tidak ada paksaan. Dan memang dibuka dengan ayat yang tadi saya sampaikan, ayat Al-Baqarah di 256, ayat 256. Jadi Putu Buku kali ini judulnya nemenin saya ngaji ya, ngaji satu ayat ini. Mungkin nanti tambah 2 lah dari surat Yunus. Ya, pertama yang Al-Baqarah dulu ya, Al-Baqarah. Dan saya ini cuma baca ya, saya baca buku ensiklopedi. Kayaknya ensiklopedi aja. Yang di Az-Zikro ada tapi tidak terlalu lengkap ya. Kalau di ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan hadis ini cukup lengkap, karena memang kalau kata sampulnya dilengkapi dengan asbabun nuzul, jadi sebab diturunkannya ayat maupun sebab diturunkannya hadisnya jika ada hadisnya, dan juga penjelasan temanya. Nah, di bab ini yang di judul tadi tidak ada paksaan, dimulai dengan firman Allah dari surat Al-Baqarah 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada tali yang amat kuat dan tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Al-Baqarah 256. Ya, jadi tidak ada paksaan dalam beragama. Ini mula ayatnya aja sudah menarik ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita lihat di asbabun nuzulnya, di sini dijelaskan ada paling tidak ada 2 riwayat tentang sebab diturunkannya. Yang pertama ini riwayat oleh Abu Daud, Nasai, dari Ibnu Hibban, dari Ibnu Abbas ya. Katanya dulu ada wanita yang sering keguguran, maka dia berjanji pada dirinya, sekiranya ada anaknya yang hidup akan dijadikannya orang Yahudi. Maka tatkala Bani Nadir diusir dari Madinah, kebetulan di antara mereka ada anak Ansor, maka kata orang-orang Ansor, kami tidak akan membiarkan anak-anak kami. Maka Allah pun menurunkan tidak ada paksaan dalam agama. Ini riwayat yang pertama. Kalau menurut Ibnu Jarir mengetengahkan dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas, katanya tidak ada paksaan dalam agama ini justru dari kisah seorang Ansor dari Bani Salim bin Auf bernama Husain. Jadi Husain ini mempunyai 2 orang anak beragama Kristen ya. Kadang-kadang dia sendiri beragama Islam. Maka katanya kepada Nabi SAW, tidakkah akan saya paksa mereka karena mereka tak hendak meninggalkan agama Kristen itu. Jadi dia bertanya pada Nabi, ini gimana, perlu saya paksa nggak anak-anak saya untuk masuk dalam Islam, karena dia kan anaknya gitu ya. Namun ternyata pertanyaan itu langsung dijawab oleh Allah dalam turunnya ayat ini, yaitu tidak ada paksaan dalam
agama. Riwayat lain yang dengan masih senada ya, berarti ada 3 ya. Memang yang tadi cerita tentang di Yahudi ya. Terus ini sekarang yang riwayat yang terakhir nih katanya dari Abu Husain dari keluarga Salim bin Auf. Oh, ini masih sama sih ya sebenarnya. Karena tokohnya sama. Jadi Salim bin Husain ya. Abu Al-Husain, Salim bin Auf ya. 2 orang anak laki-laki yang telah memeluk agama Nasrani diutus kepada Nabi, kemudian 2 itu datang ke Madinah dengan datangnya agama Islam, maka ayah mereka selalu minta mereka masuk agama Islam, dan ia berkata pada mereka, saya tidak akan membiarkan kamu berdua hingga kamu masuk Islam. Mereka lalu mengadukan perkara ini kepada Rasulullah SAW, dan ayah mereka, apakah sebagian dari tubuhku akan masuk neraka? Maka turunlah ayat ini. Lalu ayahnya membiarkan mereka tetap dalam agama semula. Jadi sama ya, yang riwayat memang benar cuma ada 2 riwayat ya, 2 versi sebab diturunkannya. Yang kedua ini yang lebih kuat karena ada dua perawi ya, kalau bahasa hadis itu 2 sanad, 2 jalan ke cerita itu, dan semua merujuk pada seorang ayah bernama Salim bin Auf ya, Salim bin Auf, dan dia punya dua anak. Versinya memang yang pertama bahwa ini justru bapaknya yang bertanya pada Nabi. Kalau versi yang kedua, anaknya bahkan mengadukan kepada Nabi. Karena ketika diminta ayahnya untuk masuk Islam. Nah, ini menjadi menarik ya. Saya terus terang terpikir ayat ini karena saya melihat betapa, kalau ini agak melebar ya, tapi konteksnya akan terasa sama ya. Betapa kerelaan atas ketentuan itu sangat dibutuhkan untuk kepatuhan gitu. Jadi misalnya ada satu ketentuan, lalu menjadi dipatuhi, itu kan karena tidak ada paksaan. Nah, kalau dasarnya tidak ada paksaan, maka cara pendekatan atas aturan itu kan dengan terminologi kerelaan. Nah, itu yang menarik ya. Jadi tidak karena dipaksa, tapi karena kerelaan. Dan ini jelas sekali dalam ayat ini, malah ini diberi penjelasan ya. Kenapa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, dilanjutkan dengan qad tabayyana rusydu minal ghayy famay yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu saman alim. Setelah bicara tidak ada paksaan dalam agama, dijelaskan bahwa telah jelas mana yang benar dan mana yang salah. Jadi barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman pada Allah, maka sesungguhnya dia berpegang tali dengan amat kuat dan tidak akan putus. Karena sudah jelas tadi kan, minarastu. Jadi karena sudah jelas secara nalar gitu, maka kalau yang sudah menemukan petunjuk itu pasti dia akan memegang itu teguh, memegang erat, karena masuk akal, karena clear, karena kerelaan itu lahir dari fahman syamilan, pemahaman yang utuh, sehingga terlahirlah iltizaman kamilan, ketaatan yang sempurna. Katanya gitu ya. Fahman syamilan, pemahaman yang utuh akan melahirkan iltizaman kamilan, ketaatan yang sempurna. Jadi tetap dimulai pada pemahaman yang utuh. Jadi tidak ada paksaan itu karena sebenarnya pemahaman atas kebenaran itu sudah nyata-nyata, itu sudah jelas gitu ya. Jadi sudah jelas pembedanya gitu. Karena itulah maka di sini disampaikan bagaimana di buku ini ya, di ensiklopedi pengetahuan Al-Quran, dan di sini dijelaskan betapa Islam itu tidak terbukti kalau dia dengan kekerasan, dengan pedang misalnya, dengan perang gitu, berkembangnya dengan perang. Karena ternyata kalau penjelasan di buku ini, perang yang terjadi saat Islam mengembangkan wilayahnya itu justru karena Islam datang berdakwah di satu tempat, lalu ada kezaliman atas satu penguasa kepada satu rakyat. Nah, terus Islam datang mempick up rakyat itu tuh melakukan perlawanan, karena konsep tauhid itu kan pembebasan, memerdekakan makhluk dari makhluk lain gitu. Jadi kalau ada makhluk yang dizalimi, maka dia harus dimerdekakan. Tidak ada makhluk yang menjajah makhluk lain gitu. Jadi bersandarnya tetap pada pencipta gitu, bukan makhluk yang. Nah, jadi semangatnya perang-perang yang terjadi di zaman
pengembangan wilayah keislaman itu justru lahir dari pembelaan atas kezaliman gitu ya. Jadi bukan dipaksa. Bahkan di sini diceritakan jika lahirnya Islam karena keterpaksaan, bagaimana mungkin justru penerapan ajaran-ajaran itu diawali dengan sembunyi-sembunyi, dengan tertutup ya. Bahkan justru yang terzalimi itu kaum beriman saat di Makkah kan, dia bersembunyi-sembunyi menjalankan ininya sampai di Darul Arkom ya. Kemudian sampai di Madinah, lalu Madinah bisa menjadi Islami gitu ya. Islami pun menjadi negara. Pun di saat itu ada piagam Madinah yang mengatur pemeluk agama lain gitu. Piagam Madinah kan mengatur hendaklah seorang beriman mengikuti syariat Islam, bagaimana orang Nasrani mengikuti syariat Nasrani atau ajaran Nasrani, dan begitu pula Yahudi hendaklah mengikuti ajaran Yahudi. Jadi sebenarnya piagam Madinah itu sudah sangat demokratis karena tidak menerapkan hukum-hukum syariat itu kepada non muslim gitu. Jadi sebenarnya di Madinah sudah sangat demokratis ya, tidak ada paksaan. Lalu bahkan ada Yahudi dan Nasrani yang ada di sana menjadi berlindung di kepemimpinan muslim pun tanpa paksaan. Lalu ketika ada satu sejarah bagian-bagian dari sejarah yang sampai orang Yahudi diusir, kalau kita baca referensinya ternyata kan karena memang ada pelanggaran atas piagam Madinah itu. Jadi ada satu kezaliman gitu ya. Kan kalau nggak salah di beberapa kasus itu yang ada seorang muslimah yang dilecehkan, terus ada yang membela dibunuh, akhirnya kan jadi perselisihan. Nah, karena terjadi pengkhianatan atas kesepakatan, maka mereka diusir. Jadi diusirnya bukan karena apa yang dia peluk, bukan karena keyakinan yang dia peluk, tapi karena pengkhianatan atas kesepakatan. Jadi ini sebenarnya kalau pakai bahasa hukum gitu, ya mereka mendapatkan sanksi karena dia melanggar hukum positif. Hukum positif yaitu kesepakatan dari mereka, kesepakatan masing-masing itu. Bukan karena syariat agama Islam yang telah diterapkan, bukan karena itu. Karena syariat itu tidak mengikat pemeluk agama lain. Saya pikir ini menjadi perlu diluruskan ya, karena banyak cara pandang sejarah yang seolah-olah Islam turun dengan kekerasan. Kemudian di sini juga disampaikan ada firman Allah dalam surat Yunus ya. Surat Yunus ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Fa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin gitu. Jadi ini sebuah ayat yang diakhiri dengan sebuah kalimat tanya, kalimat retorik ya, pertanyaan yang retorik. Jadi jika Tuhanmu berkehendak, maka sebenarnya seluruh penghuni di bumi ini akan beriman seluruhnya. Nggak ada satupun yang tidak beriman. Tapi kenyataannya kan enggak. Kenapa? Kenyataannya enggak semuanya beriman gitu. Lalu ditutup dengan penggalan ayat berikutnya, fa'anta, apakah engkau akan tukrihu, akan memaksa manusia untuk sampai mereka beriman? Kan ini bagus banget ya. Jadi dikatakan, sebenarnya kalau Tuhanmu itu berkehendak, maka akan semua ini bisa beriman. Kenyataannya kan enggak. Bahkan Tuhanmu itu tidak menghendaki semuanya beriman. Apakah kamu akan memaksa mereka beriman gitu? Bahkan Tuhanmu pun enggak gitu. Jadi seperti mengingatkan bahwa kewenangan atas hidayah, kewenangan atas petunjuk itu adalah kewenangan Allah gitu. Kita hanya menyampaikan gitu. Ya tadi telah jelas yang nyata-nyata tadi aja yang kita sampaikan ya. Lalu hasilnya tidak diimani ataukah diimani, itu bukan perkara manusia, bukan wilayah manusia. Menurut saya ini sesuatu yang sangat indah ya, sangat indah dalam memahami tidak ada paksaan tadi. Jadi yang tadi konteksnya ketika saya melebarkan ya, konteksnya tidak sekedar tentang ajaran Islam gitu. Bagaimana dengan satu ketentuan hukum positif, ya. Bagaimana satu ketentuan itu bisa dijalankan, dipatuhi. Maka konteks berpikir kita adalah, terminologinya adalah kerelaan. Berpikir tentang kerelaan berarti
kira-kira jika ketentuan ini diberlakukan, apakah yang akan kita atur itu merasakan manfaatnya, ya kan? Apakah telah nyata jelas manfaat atas ketentuan itu pada mereka gitu? Kalau nyata ya mereka tentu akan taat kan gitu. Saya seringkali terpikir walaupun ini terlalu kecil ya, terlalu mikroskopik, tapi saya pikir menjadi bahan renungan ya. Contoh ketika satu jalan ditutup gitu, terus ada beberapa motor yang melawan arus. Ini ada di sekitaran di Jalan Ngurah Rai itu ada itu ya. Saya tiap pagi ngelihat beberapa pengendara motor yang melawan arus untuk muter balik gitu. Padahal jelas-jelas nggak boleh gitu ya. Kan itu membahayakan pengemudi lain gitu dan dirinya gitu ya. Tapi kalau mau dirunut ke mereka yang menerobos lalu lintas itu pasti pertimbangannya betapa jauhnya jika dia harus berputar, betapa gitu kan. Pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadi akhirnya menurut saya perlu dipikirkan gitu. Perlu dipikirkan. Saya tidak dalam rangka membela mereka yang menerobos ya, tapi jangan-jangan gitu ketentuan itu tidak memberikan cukup manfaat buat semua orang gitu kan. Memang mungkin kalau mau clear gitu, pakai pendekatan certainty of law ya, kepastian hukumnya clear loh, kalau gini salah ya pasti mungkin akan tetap nurut ya. Tapi kenyataannya kan masih ada gitu ya. Saya sering sedih kalau ngeliat, aduh kenapa ya masih banyak yang melanggar. Padahal jelas nggak boleh sebenarnya dan itu sangat berbahaya. Sorry jadi kemana-mana, tapi saya pikir itu sangat kontekstual, cocok nyambung ya dengan bahasan ini bahwa sesuatu yang dipaksakan tentu berakibat buruk atau tidak fundamental ya, tidak fundamental. Dan ketika bicara tentang hukum-hukum Tuhan, maka bagaimana menjelaskan ketentuan-ketentuan itu dalam pemahaman yang manusiawi, fitrah gitu, sehingga kita mengerti, lalu kita tahu, lalu terasa langsung faedahnya mengikuti aturan itu. Dan sebenarnya sudah sangat terjelaskan karena kata ini rusdi minal ghoi ya, sudah terjelaskan tafatabayana, sangat jelas terang benderang mana benar dan mana salah. Terkadang yang menutupi adalah hal-hal yang subjektif dalam diri kita, keinginan-keinginan pribadi yang subjektif itulah yang kadang-kadang menutupi nalar kita sehingga tidak mampu menyentuh kebenaran objektif itu. Aduh, dalam banget ya. Ya sorry, semoga obrolan sendiri saya di malam ini bermanfaat. Ini hanya sekedar letupan karena terfikir satu ayat dan saya mencoba mencari referensi yang pas gitu ya. Ini kebetulan dapat dari buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Memang cukup tebal, saya juga belum selesai membacanya. Ada beberapa jilid, ini jilid pertama. Semoga membantu, menginspirasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.